di Stadium Maidin. Bukan Maidin USJ. Stadium Maidin di Vietnam. Dia 2 game lah. Main kat Jakarta, main kat Midin ke? Dekat Midin. Dia sebut Maidin Mulawak, dia sebut Midin Mulawak. Aku tak tahu ikut hang lah nak sebut apa. Perbandingan Timnas Indonesia versus Malaysia, harga pasar, peringkat FIFA, hingga prestasi. Jadi walaupun Indonesia lebih diunggulkan menurut saya daripada tim-tim yang di Pro 2 ini, tapi kita nggak bisa bisa meremehkan tim-tim lawan ya. Sedangkan Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 150 atau ranking 28 di Asia, sehingga Timnas Indonesia terpaksa harus masuk ke dalam pot non-unggulan terbawah alias pot 4 ya. Jadi kita Malaysia round kedua lah. Malaysia disebabkan ranking kita. Ini pentingnya ranking tu. Yang orang kata ranking tak penting tu. Itu dia. Memang minta kecam ni. Berita terbaru dari Malaysia ya guys. Malaysia ogah lawan Indonesia di FIFA Matchday. Legenda Malaysia Safi Salih justru akui level timnas Indonesia. Safi Salih bilang timnas Indonesia di Asia berkembang menuju Piala Dunia. Dan legenda timnas Malaysia yang pernah bermain di Pelita Jaya Indonesia bilang seperti ini ya guys. Tapi para netizen Malaysianya tidak terima. Padahal tinggal mengakui aja Indonesia lebih baik dari timnas Malaysia ya. Tapi mungkin mereka tidak mau mengakuinya karena terlalu sombong ya guys. Terlalu sombong dengan piala AFF-nya, piala Ciki itu ya tentunya. Walaupun timnas Indonesia belum memiliki piala AFF, tapi timnas Indonesia lagi fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, mau 1000 kali pun juara AFF, tapi kalau di Asia jadi bahan bulan-bulanannya negara-negara lain dan tidak bisa bicara apa-apa ya percuma. Mending ke Indonesia. Walaupun tidak pernah juara AFF, tapi di kancah Asia maupun kualifikasi Piala Dunia kita lebih keren dari kita punya tetangga sebelah. Top lah. So pot kedua, pasu kedua, second top, kedudukan kita third top. So Malaysia berada di kedudukan ketiga disebabkan ranking kita berada di 137. Yes. Kalau atas-atas kita, dia akan duduk kat atas kita macam satu negara merah putih tu. Dia mereka tertawa dengan menyebutkan itu karena mereka sebenarnya cari aman ya, biar nggak diserang netizen Indonesia. Mereka tuh nggak ada bermaksud untuk menghina, mungkin kita harus berpikir positif, tapi tetap respect deh buat mereka karena masih peduli dan menyebutkan tentang bendera kita gitu. Wacana mengenai uji coba antara Timnas Indonesia dan Malaysia kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Meski secara geografis keduanya merupakan negara tetangga dan memiliki rivalitas historis yang panjang, realitas saat ini menunjukkan bahwa level kedua tim nasional sudah sangat berbeda. Banyak pihak menilai bahwa jika pertandingan ini benar-benar terwujud, maka ini bukan lagi pertemuan dua kekuatan seimbang di kawasan, melainkan sebuah laga yang mempertemukan dua tim dengan level yang sangat timpang. Perdebatan tentang penting atau tidaknya uji coba ini pun mencuat. Sebagian kalangan mendukung pertandingan ini demi mempererat hubungan regional dan menjaga rivalitas klasik. Namun tidak sedikit pula yang menyaksikan manfaatnya bagi timnas Indonesia. Alasannya sederhana, Garuda dinilai sudah naik kelas, sementara Malaysia dinilai masih berkutat di level yang sama selama beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah perbandingan mendalam yang menunjukkan mengapa timnas Indonesia kini berada jauh di atas Malaysia dalam berbagai aspek, mulai dari nilai pasar pemain, ranking FIFA, hingga pencapaian di level internasional. Salah satu indikator paling objektif untuk mengukur kualitas skuad adalah melalui nilai pasar pemain, yang secara berkala diperbarui oleh situs statistik ternama Transfermarkt. Per Mei 2025, nilai pasar kolektif skuad timnas Indonesia mencapai angka fantastis, yakni 36,93 juta euro, atau setara dengan sekitar Rp689 miliar. Angka ini melonjak signifikan berkat kehadiran pemain-pemain berdarah Eropa yang kini memperkuat Garuda, seperti Tom Haye, Ivar Jenner,
Nathan Choyaon, hingga Justin Hubner sebagai perbandingan, skuad Malaysia hanya memiliki nilai pasar sebesar 7,60 juta euro, atau sekitar 130 rupiah miliar. Perbedaan lebih dari 500 miliar rupiah ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pemain yang sangat signifikan. Meski Malaysia juga diperkuat beberapa pemain naturalisasi, sejauh ini belum ada nama yang benar-benar bisa menyaingi nilai pasar bintang-bintang timnas Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Peringkat FIFA adalah tolok ukur penting lain yang digunakan untuk menilai performa dan konsistensi tim nasional di pentas internasional. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di posisi 123 dunia, dan berpeluang terus naik mengingat mereka masih aktif bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia harus puas berada di posisi 132. Dengan kemungkinan untuk stagnan cukup besar karena hanya bertanding di level Asia Tenggara, atau menghadapi negara-negara dengan ranking rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap koefisien poin yang mereka kumpulkan di peringkat FIFA. Dengan terus meningkatnya level lawan yang dihadapi Indonesia, otomatis performa tim asuhan Shin Tae-yong ini lebih banyak dievaluasi secara global. Sedangkan Malaysia masih berkutat di lingkup yang lebih sempit. Mulai dari nilai pasar pemain, ranking FIFA, hingga pencapaian di level internasional. Salah satu indikator paling objektif untuk mengukur kualitas skuad adalah melalui nilai pasar pemain, yang secara berkala diperbarui oleh situs statistik ternama Transfermarkt. Per Mei 2025, nilai pasar kolektif skuad timnas Indonesia mencapai angka fantastis, yakni 36,93 juta euro, atau setara dengan sekitar 689 rupiah miliar. Angka ini melonjak signifikan berkat kehadiran pemain-pemain berdarah Eropa yang kini memperkuat Garuda, seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, hingga Justin Hubner. Sebagai perbandingan, skuad Malaysia hanya memiliki nilai pasar sebesar 7,60 juta euro, atau sekitar 130 rupiah miliar. Perbedaan lebih dari 500 miliar rupiah ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pemain yang sangat signifikan. Meski Malaysia juga diperkuat beberapa pemain naturalisasi, sejauh ini belum ada nama yang benar-benar bisa menyaingi nilai pasar bintang-bintang timnas Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Peringkat FIFA adalah tolok ukur penting lain yang digunakan untuk menilai performa dan konsistensi tim nasional di pentas internasional. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di posisi 123 dunia, dan berpeluang terus naik mengingat mereka masih aktif bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia harus puas berada di posisi 132. Dengan kemungkinan untuk stagnan cukup besar karena hanya bertanding di level Asia Tenggara, atau menghadapi negara-negara dengan ranking rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap koefisien poin yang mereka kumpulkan di peringkat FIFA. Dengan terus meningkatnya level lawan yang dihadapi Indonesia, otomatis performa tim asuhan Shin Tae-yong ini lebih banyak dievaluasi secara global. Sedangkan Malaysia masih berkutat di lingkup yang lebih sempit.